Ya, apa kabar semuanya? Saat ini, baiklah saya akan memberikan materi pembelajaran IPA lewat daring dalam pencegahan pemutusan COVID-19. Namun saya percaya bahwa kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sesuai dengan materi yang telah diajarkan pada tugas yang sebelumnya, telah diajarkan mengenai getaran dan gelombang. Saat ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu masuk pada gelombang yang disebut dengan gelombang bunyi. Nah, pasti tentu kita pernah mendengar yang namanya klakson mobil, rintik-rintik hujan, suara burung yang berkicau, dan suara-suara lainnya. Suara yang kita dengar itu disebut dengan bunyi. Pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang bunyi. Apa yang akan kita bahas? Pertama, tentunya apakah penyebab bunyi itu? Mengapa sampai bisa ada itu bunyi? Tergolong gelombang apakah bunyi itu? Terus, dapatkah manusia berbicara di luar angkasa tanpa alat bantu? Selain ketiga hal ini, masih ada juga yang akan kita pelajari seperti resonansi bunyi dan pemantulan bunyi. Jadi mari kita ikuti materi ini dengan penuh semangat. Yang pertama tentunya, apakah bunyi itu? Nah, bisa dilihat di layar ini bahwa ternyata semua benda bergetar dapat menjadi sumber bunyi. Jadi kalau ditanya apakah penyebab bunyi, kita mampu menjawabnya. Di semua benda yang bergetar dapat menjadi sumber bunyi. Itu seperti contoh ada penggaris yang digetarkan di meja, itu membuat penggaris dan meja saling bersentuhan dan menyebabkan suara. Suara itulah yang disebut bunyi. Dan apa penyebabnya? Semua benda bergetar dapat menjadi sumber bunyi. Tergolong gelombang apakah bunyi itu? Ya, seperti yang sudah kita pelajari, gelombang terbagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat memerlukan medium atau perantara. Gelombang bunyi tergolong ke dalam gelombang mekanik. Mengapa? Karena gelombang bunyi memerlukan medium atau perantara. Tergolong juga dalam gelombang longitudinal. Mengapa? Karena gelombang longitudinal gelombang yang arah rambatnya dan arah getarnya searah. Kalau gelombang transversal tegak lurus. Jadi gelombang bunyi tergolong ke dalam gelombang longitudinal. Dapatkah manusia berbicara di luar angkasa tanpa alat bantu? Nah, sekarang timbul pertanyaan. Biasanya ketika kita berbicara, teman berbicara, timbul suara. Suara yang disebut bunyi. Kenapa? Karena ada getaran. Ya, sekarang ketika kita ada di luar angkasa, dapatkah manusia berbicara satu sama lain tanpa alat bantu? Nah, bisa dilihat dalam video animasi Here, ini. sound travels from the source to our ears, passing through air on the way. Let's pump the air out of the jar. Ya, ketika ada di ruang yang vakum, the sound level is much reduced. Some vibration is conducted through the floor of the jar, but there's no air to conduct sound. Until we let the air back in. Dapat dilihat dari sini membuktikan bahwa gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa atau ruang yang vakum.
Ya, sekarang setelah kita mengetahui ketiga hal tadi, kita masuk pada frekuensi pendengaran pada manusia. Dan juga ada frekuensi pendengaran yang daerah frekuensi pendengaran pada gelombang bunyi. Ada 3 daerah frekuensi gelombang bunyi. Yang pertama infrasonik. Infrasonik ini mempunyai daerah frekuensi di bawah 20 Hz atau dapat didengar oleh hewan seperti hewan jangkrik. Ya. Kedua ada namanya audiosonik. Audiosonik itu dapat didengar pada frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini dapat didengar oleh frekuensi manusia. Jadi ketika kita berbicara, itu berarti kita ada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga ada namanya ultrasonik. Ultrasonik itu ada di kisaran 20.000 Hz atau lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini dapat didengar oleh hewan-hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jangan heran ada alat-alat khusus yang diciptakan untuk lumba-lumba, untuk anjing misalkan, untuk untuk hewan-hewan tertentu. Jadi diciptakanlah benda-benda, alat-alat khusus untuk memanggil mereka. Dan bunyinya sulit didengar manusia karena ada daerah frekuensi gelombang bunyi. Oke, sekarang kita lanjut ke resonansi bunyi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Jadi ketika benda satu digetarkan, peristiwa ada benda satu yang ikut bergetar. Kita lihat contoh ini di video animasi. Kita misalkan ada garpu tala dengan frekuensi 330 Hz. Benda lainnya garpu tala yang sama dengan frekuensi 440 Hz. Kita beri usikan atau kita beri getaran. Kedudukan ini menunjukkan bahwa ternyata garpu tala dengan frekuensi di atas 440 Hz tidak bergerak. Tidak bergetar. Sekarang kita coba dengan kedudukan kedua. Kedudukan kedua frekuensinya 330 Hz. Ya, dapat terlihat bahwa garpu tala ikut bergetar. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa suatu benda menunjukkan bahwa adanya yang namanya resonansi bunyi. Jadi resonansi bunyi dapat terjadi ketika frekuensi ini sama atau kurang dari frekuensi asal. Nah, itu yang namanya resonansi bunyi. Bagian terakhir kita masuk ke pemantulan bunyi. Pemantulan gelombang bunyi atau biasanya disebut dengan refleksi. Refleksi atau pemantulan dapat terjadi apabila gelombang bunyi melewati medium yang partikelnya lebih rapat. Misalkan ini ada sebuah bidang pantul kayak dinding yang partikelnya lebih rapat. Ketika belnya dibunyikan, ketika dia awalnya bunyi merambat lurus ke bidang pantul ini. Dan bidang pantul melakukan pantulan atau refleksi, terjadi pantulan, dia kembali. Jadi gelombang bunyi melewati medium yang partikelnya lebih rapat, itu akan terjadi pemantulan atau refleksi. Bagaimana kalau tidak rapat? Jika tidak rapat, bisa-bisa tidak terjadi pemantulan, bahkan tidak terjadi pemantulan sama sekali. Ya, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu masih dalam pemantulan. Ya, pemantulan juga gelombang bunyi dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut.
Dengan persamaan S sama dengan V kali T bahagi 2. S kedalaman laut, V kecepatan, T waktu. Nah, ini dapat dilakukan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi, manusia atau orang tidak disibukkan lagi menyelam ke dasar laut untuk mengukur, tapi bisa memanfaatkan pemantulan gelombang bunyi dengan menggunakan kapal. Dibuatlah satu bunyi, nanti di situ dapat diukur berapa kecepatan, berapa waktunya, dibahagi 2. Pasti kita dapat mengetahui berapa kedalaman laut. Ini seputar pemantulan gelombang bunyi. Artinya apa? Gelombang bunyi juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Materi gelombang ini sangat baik untuk kita pelajari, dapat menjadi bekal ke depan. Itu pembelajaran seputar bunyi. Terima kasih, salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah saja.